Bank BJB mempersembahkan Halo pemirsa, selamat datang dalam acara Bersama Pakar dengan saya Sultan Rifandi di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Pasca pandemi COVID-19 datang di Indonesia, di situ kita menyadari bahwa betapa pentingnya merencanakan, mempersiapkan keuangan bagi kita semua. Tentu saja ada banyak sekali dampak yang dihadirkan dari pandemi. Salah satunya adalah dampak ekonomi yang luar biasa. Dan dari sana kita menyadari betapa penting untuk mengupayakan jaring pengaman ekonomi yang terencana dengan baik. Maka dari itu perlu untuk kita memahami secara bersama, salah satunya mungkin dengan memulai membuka usaha baru. Di samping dengan memiliki pemasukan yang utama, kita juga harus mempersiapkan usaha kecil menengah misalkan, atau hal-hal lainnya yang patut kita coba terutama pasca pandemi. Tentu dalam hal ini kita akan mendiskusikan bersama dengan Pak Rudi Purwadi, yaitu Divisi Kredit Retail Bank BJB. Halo Pak Rudi. Selamat pagi. Sehat Pak Rudi ya? Alhamdulillah, harus sehat. Kita akan berdialog nih Pak Rudi Siap. dengan tema yang tadi sudah saya kenalkan. Jadi tentu terutama nih anak-anak muda nih ya Pak Rudi ya, ini menjadi salah satu dampak yang tidak terelakkan bahwa pasca pandemi ini menyadarkan kepada kita betapa pentingnya memiliki usaha sampingan, memiliki pendapatan sampingan di samping dari pendapatan utama kita. Nah Pak Rudi, bagaimana Bank BJB mendorong untuk produktif di luar dari rutinitas pekerjaan kita nih, Pak Rudi? Oke, baik. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Bagaimana Bank BJB mendorong agar kita tetap produktif di luar rutinitas pekerjaan? Sepakat tadi apa yang disampaikan oleh Mas Sultan bahwa pandemik yang saat ini ada telah membuat suatu perubahan yang mendasar dan sangat besar. Kalau boleh saya ambil, pandemik ini membuat kita memiliki suatu resilience mental. Suatu mental yang harus memiliki ketangguhan, beradaptasi, dan kemudian bangkit. Karena terjadi perubahan total sedemikian rupa ya. Betul. Jadi kalau kita bicara pandemik, siapa yang mau? Betul. Siapa yang siap? Semua ya kan? kaget. Tidak ada yang siap. Nah, Bank BJB bukan mengambil kesempatan, namun Bank BJB menempatkan pada posisi itu tadi, resilience mentalnya. Kami Bank BJB secara institusi, secara produk, kebetulan saya pemimpin divisi kredit retail. Produk kami adalah produk untuk para karyawan penghasilan tetap. ASN, non ASN, prapensiun dan pensiun. Jadi memang pasarnya adalah mereka yang sudah memiliki penghasilan tetap. Nah, ASN dan non ASN. Betul. Saya sepakat dengan kata-kata persiapan keuangan. Sebelum pandemik, mungkin kita hanya mengejar produk yang kita jual. Pandemik membuat Bank BJB dan saya sendiri merubah strategi bagaimana cara memenuhi kekhawatiran. Kalau sebelum pandemi memang strateginya seperti apa tuh? Mungkin kita lebih banyak bahwa kita punya produk kredit ABCD. Pricingnya ABCD. Hadiahnya ABCD. Pasca pandemi berubah. Pasca pandemi kita langsung bicara bahwa bank melaksanakan fungsi edukasi juga. Edukasi, sosialisasi. Literasi. Ya. Kenapa? Karena itu tadi syaratnya adalah saat bicara finansial keuangan, saat bicara perencanaan keuangan, kita harus menggambarkan what if we don't do that. Apa yang terjadi kalau misalkan kita tidak membuat suatu gambaran simpelnya produktif saat sedang bekerja.
jangan timbul sandwich generation. Apa tuh maksudnya sandwich? Sandwich generation itu gini. Tadi Mas Sultan bicara untuk sudut pandang kaum muda. Kaum muda, betul. Ya. Jadi kalau bicara sandwich, roti sandwich, ya kan, atas ada roti, bawah ada roti. Dihimpit ya? Dihimpit. Oke. Atas adalah kewajiban si anak berbakti kepada orang tua. Oke. Bawah adalah tanggung jawab si anak saat membentuk rumah tangga. Oke. Ini bukan salah siapa-siapa. Bukan arti salah orang tuanya tidak bisa membuat perencanaan keuangan. Makanya timbul sandwich generation. Oke. Saat orang tuanya adalah seorang pegawai tetap, memiliki penghasilan tetap, seorang karyawan katakanlah. Saat dia masuk usia pensiun, dia tidak memiliki planning, tidak memiliki bekal. Tidak ada persiapan? Yes, dan otomatis sang anak yang harusnya juga memiliki tanggung jawab baru, ya harus membantu atas dan bawah. Oh. Bahasa yang umumnya saya sebut sandwich generation. Sandwich generation. Itu Maka dari itu penting untuk mempersiapkannya Pak Rudi ya? penting. Oke. Tetap produktif di kesibukan bekerja. Sekarang adalah generasi atau sekarang adalah kondisi yang sifatnya e-commerce. E-commerce. Ya, kita bicara transaksi digital itu udah sangat-sangat berbeda dengan sebelum pandemik. Jadi banyak sekali kesempatan yang bisa kita garap, yang bisa Bank BJB bantu untuk para nasabah debitur Bank BJB yang tidak hanya cuma sekedar katakanlah pinjam kredit dipakai full semuanya untuk konsumtif. Oke. Once dia memasuki zona waktu di mana dia harus mempersiapkan penghasilan tambahan, ya dia akan memiliki fundamental keuangan yang belum terlambat sih, tapi harus remapping ulang lah. Oke. Jadi Pak Rudi menegaskan bahwa BJB punya banyak cara untuk membantu Banyak itu. cara. Tapi kan menjadi pertanyaan banyak orang ketika ingin melakukan inisiatif ekonomi, Yes. misal membuka usaha, Ya. modalnya dari mana Ya, gitu ya. Kalau ya. tadi Pak Rudi mengatakan kita menggunakan strategi baru pasca Ya. pandemi. Nah, Ya. apa saja program Bank BJB dalam memberikan peluang usaha bagi karyawan swasta ASN maupun non ASN ini, Pak Rudi? Oke. Jadi seperti saya sebut di awal bahwa divisi kredit retail ini menggarap market ASN non ASN, prapensiun dan pensiun. Oke. Artinya dari sisi habit kebiasaan ini adalah orang-orang yang memiliki penghasilan tetap, Oke. bergaji tetap. Yap. Terlepas itu katakanlah ASN non ASN lah. Oke. Kita ambil kesimpulan mereka itu adalah karyawan. Oke. Ada indikator nilai penghasilan gajinya atau ada batasannya, Pak Rudi? Sudah pasti minimal UMR ya. UMR, oke. Untuk penghasilannya, terutama untuk yang swasta. Dan yang kami buat ini adalah berbeda sesuai kriteria pada saat yang bersangkutan akan menjadi debitur kami. Contoh, mereka pegawai aktif, usia muda. Usianya masih produktif. Ya kan? Usia produktif. Let's say sebelum 40 tahun lah. Oke. Kami Ada dari- indikatornya juga ya ada usia indikator. produktif ya Pak Rudi ya. Betul. Apa saja tuh kira-kira Pak Rudi? Kalau bicara usia produktif sebenarnya dengan peraturan atau dengan ketentuan WHO sekarang usia 65 itu masih produktif. Oh. Iya kan? Kalau WHO. WHO. Tapi kalau dari sisi produk BJB? kami Oke. BJB sebelum memasuki usia pensiun. Oke. Artinya apa? Artinya pada saat dia masuk usia pensiun, penghasilannya kan tidak sebesar saat dia aktif. Oke. Nah, Sudah tadi- tidak produktif betul. definisinya ya. Definisi tidak produktif dalam artian usia penghasilan tetap. Yap. Nah, bagaimana kami dari divisi kredit retail menciptakan atau meng-create atau membantu nasabah debitur kami yang saat pegawai aktif menjelang pensiun dan pensiun tetap memiliki suatu kesibukan yang produktif. Oke. Tadi di awal saya bilang saat pegawai aktif kami dari divisi kredit retail itu melakukan pendekatan yang sifatnya memberikan kayak semacam Pendampingan. pendampingan dalam bentuk webinar, apalagi pandemik saat ini ya. Yap. Webinar, kemudian Zoom ya, terkait dengan pelatihan atau sharing session
terkait dengan pemberdayaan karyawan berdaya finansial. Oke. Dan syarat utamanya yang menarik apa? Pasangannya pun harus ikut serta. Pasangannya, jadi Yes. suami istri begitu Pak Betul. Rudi? Oh, Betul. Kenapa? Karena kami melihat bahwa komitmen menciptakan suatu daya finansial itu tidak akan lepas dari pasangan juga. betul. Sangat berkaitan erat. Sangat berkaitan. Let's say kita bicara bahwa dia pegawai aktif, Oke. pasangan usia muda, biasanya kami melakukan gambaran secara template pasangan baru menikah, usia muda, apa sih yang diperlukan? Oh, Satu, memberikan pemahaman ya Pak betul. Rudi ya. Satu biasanya adalah keberanian untuk mengambil atau membeli rumah sendiri. Keberanian untuk membeli rumah sendiri. Betul. Ya Karena kan? memang banyak sekali anak muda yang takut Yes. membeli rumah di Pak Itu, Rudi. ya kan. Bicara di situ, ya Bank BJB otomatis juga punya produknya. Ada BJB KPR. BJB ya kan? KPR. Walaupun itu ada di divisi KPR, tapi kami memberikan bahwa pentingnya memiliki rumah tinggal Oke. sejak usia muda. Oke. Kedua, kami bicara bahwa saat usia muda memilih penghasilan, penggunaan penghasilan seperti apa yang menjadikan kita tidak menjadi orang yang terlalu full konsumtif. Contoh Ada- produknya seperti apa tuh Pak Rudi? Di divisi kami ada namanya divisi dana jasa, memiliki produk dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun lembaga keuangan. Betul. Ada memiliki produk wealth management. Oke. Ya kan? Nah, saat mereka bicara bahwa Bank BJB bisa memberikan fasilitas pembiayaan apa untuk kami karyawan tetap. Divisi kredit retail memiliki produk yang namanya kredit guna bakti yang sifatnya penggunaannya adalah multiguna. Oke. Multiguna ini bisa digunakan untuk segala macam, apakah itu konsumtif, apakah itu produktif. Oke. Nah, bicara masalah penggunaan, kami biasanya melakukan edukasi di situ adalah untuk memanfaatkan agar kredit yang dipergunakan itu menjadi kredit yang multiguna yang sifatnya produktif. Oke. Contoh, pemberdayaan finansial keuangan, pasti kalau bicara teori tidak akan punya daya tarik. Oke. Pasti kan ada istilah, saya kan karyawan, bayar produktif seperti apa saya bisa, Ya. ya kan? Ingin angkanya langsung ditunjukkan ya Pak Rudi. Ya, kalau bicara yang saat ini kekinian dan sudah jelas, nggak mungkin BJB menawarkan investasi bodong. Lagi ramai juga tuh. Lagi rame juga. Jadi kami ini secara konsep memiliki yang namanya program referral kemitraan. Referral kemitraan. Kemitraan. Oke. Jadi ini sebenarnya suatu bentuk kolaborasi antara divisi kredit retail dengan nasabah di divisi UMKM. Kalau di UMKM-nya sendiri namanya kemitraan, kalau di kami referral kemitraan. Referral kemitraan. Oke. Kenapa? Karena segmen nasabah retail ini berbeda. Mereka adalah pekerja yang memiliki penghasilan tetap. Oke. Katakanlah saat dia pensiun, memiliki suatu keinginan berusaha. Saat masuk ke divisi UMKM, tidak memiliki syarat yang memenuhi karena tidak punya pengalaman usaha, Oke. ya kan? Karena ada indikator pengalaman usaha itu ya. Betul. Oke. Karena dia sebelumnya adalah karyawan. Oke. Nah, kemudian oleh retail, mereka yang aktif atau yang pra pensiun ataupun yang pensiun, kami berikan gambaran itu tadi program referral kemitraan di mana mereka akan dikasih gambaran model bisnis yang sifatnya end to end-nya akan dibimbing, dilatih, disediakan bahan Pelatihan. baku, Oke, bahan baku, pendampingan, pendampingan juga. sampai kemudian garansi hasil dibeli. Jadi dari hulu ke hilir dikawal ya Pak Rudi ya. Betul. Karena kenapa? Market kami atau nasabah kami ini bisa dikatakan karyawan dan yang ingin produktif, kami sebut mereka karyawan preneurship. Oke. Pra pensiun yang ingin produktif, kami sebut mereka pra pensiun preneurship. Oke. Pensiun pun
yang Ada pensiun istilahnya produktif juga. kita sebut mereka pensiunpreneurship. Pensiunpreneurship. Betul, karena ya itu tadi keyakinan saat mereka berubah dari karyawan menjadi pelaku usaha itu bukan hal yang mudah. Betul. Saya sendiri juga belum tentu bisa, ya kan? Makanya kami menggunakan pola referral kemitraan Oke. agar mereka memiliki bimbingan end to end sampai mereka bisa naik kelas. Oke. Saat naik kelas, mereka bisa dikatakan memenuhi kriteria sebagai nasabah atau calon debitur divisi UMKM. Oke. Jadi memang ada banyak sekali produk Banyak ya, sekali ada banyak sekali program. dan saya berharap program ini tidak sesaat, sifatnya sustain. Sustain ya. Artinya tadi sebut bahwa dia awalnya karyawan, memiliki usaha, kemudian dia sudah memiliki konfidensial, memiliki keyakinan, dia bisa menjadi pelaku UMKM. Saat dia perlu modal, dia bisa memperoleh pinjaman dari divisi UMKM. Saat dia belum menjadi pelaku UMKM, dia memanfaatkan sebagian dari kredit multigunanya menjadi sesuatu yang produktif dengan kami bimbing. Jadi memang betul-betul dikawal sampai betul-betul Harus naik kami kelas kawal. bahkan ya. Betul. Kenapa? Karena pengalaman saya selama ini bekerja di Bank BJB terutama, sebelum pandemi lah, saya banyak melakukan obrolan ringan. Kadang suka tanya ke nasabah, Pak Haji, Bu Haji, kira-kira plafon mau dipakai apa? Ah, Pak, ini sih coba-coba aja, mau usaha. Iseng. Kan kembali lagi, we are what we thinking. Iya, betul. Saat kita coba-coba, hasilnya coba-coba. Pola pikirnya Pola terbentuknya pikirnya tidak seperti akan itu. berubah, Betul. tidak akan naik kelas. Dan disitulah saat pandemik saya berpikir juga bahwa Bank BJB harus memiliki peran yang lebih luas. Yap. Harus memiliki suatu ikatan yang membuat nasabah nggak akan kemana-mana atau akan selalu ingat Bank BJB ini jawabannya. Oke. Karena yang kami tawarkan tidak cuma sekedar masalah produk ataupun pricing. Oke. Tapi yaitu tadi, salah satunya mudah-mudahan bisa menjadi problem solving Ya. bagi kebutuhan para nasabah maupun debitur. Nah, di lapangan tuh bagaimana Pak Rudi? Ini kan pasti produk dan program yang tadi Pak Rudi Ya. sampaikan tentu dari sebelum pandemi sudah ada Betul. ya. Nah, Ya. tapi kita melihat kondisinya, ada perubahan atau pola yang memang positif Ya. atau justru negatif kecenderungannya Ya. dari layanan atau program yang tadi Pak Rudi sampaikan sebelum dan setelah pandemi Ya. Pak Rudi. Jujur alhamdulillah selama masa pandemi kalau Mas Sultan lihat secara perkembangan perbankan ya, Bank BJB ya agak sedikit anomali ya. Anomali ya? Betul, anomali yang positif. Oke, anomali Karena positif. kenapa? Pertumbuhan di saat pandemik kami ini tumbuh di atas rata-rata bank nasional. Oh, justru Ya, satu karena memang captive market kami ini adalah consumer loan, ya kan. Dan memang saat pandemik ini kan orang cenderung berpikir memiliki dana darurat. ya. Terutama pasca pandemi ini ya, Pak Rudi ya. Yes, dana darurat. Dan salah satu alternatif dana darurat source fund-nya untuk ASN atau pegawai tetap, ya salah satunya adalah consumer loan. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan di Yap. masa pandemik. Ini yang menariknya ya, Mas Sultan. Jadi terakhir kemarin kita di Garut bikin acara webinar BJB Talk, namanya itu Pensiun Oke Sehat Pasti. Ya. Jadi alhamdulillah atensi dari floor itu luar biasa. Dan banyak yang menanyakan adalah kenapa nggak dari dulu BJB bikin seperti ini. Artinya ya memang kembali lagi saya sampaikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk bisa bergabung atau join lebih intens dengan program-program bagaimana saat pensiun atau menjelang pensiun kita tetap bisa merasa atau melakukan hal yang aktif bersama Bank BJB. Kenapa? Karena itu tadi, kami mencoba menjawab segala bentuk kekhawatiran. ASN atau pegawai tetap ini saat masuk ke usia pensiun, pertanyaan paling pertama yang saya peroleh itu cuma satu. Apa itu? Bagaimana saya bisa mencukupi penghasilan saya seperti halnya sebelum saya pensiun.
Itu pertanyaan utamanya ya. Pertanyaan paling utama, ya kan? Dan satu sisi kami pun memiliki produk kredit untuk para pensiun. Kredit para Pensiun. Oke. Artinya dengan penghasilan pensiun yang sudah menurun, kemudian kami juga mempunyai produk kredit untuk para pensiun, otomatis kan ada potongan angsuran. Yap. Nah, jujur saya sangat akan merasa bersalah sekali kalau misalkan mereka-mereka nasabah kami saat memasuki usia pensiun, seharusnya mereka sudah bisa lebih tenang. Mereka harus berpikir bagaimana caranya untuk memiliki penghasilan minimal sama. Betul. Belum ditambah dengan potongan angsuran, Ya. ya kan? Nah, disitulah makanya pendekatan kami adalah pendekatan yang sifatnya menjawab kekhawatiran itu dengan bentuk program referral kemitraan agar mereka para pensiun di usia sepuh tidak merasa ditinggalkan juga dan mereka merasa bahwa apa ya karena Jadi memang ada tren positif dari respon masyarakat ya. Dan saat ini jujur produk kami pensiunan ini secara jumlah para pensiun yang menggunakan Bank BJB sebagai mitra bayar itu tahun 2021 itu bertambah kurang lebih sekitar 15.000. Itu bertambah, Pak Rudi? Kenapa tuh bisa bertambah seperti itu? Kita akan jawab di segmen berikutnya. Pak Rudi, tetap bersama Pakar di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Yap, kembali lagi bersama Pakar di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Lanjut nih kita, Pak Rudi. Tadi Pak Rudi menceritakan ada data yang menunjukkan tren positif ya mengenai dengan dana pensiun. Silakan dilanjutkan, Pak Rudi. Jadi memang kalau kita lihat pandemik ini membuat orang membatasi aktivitas. Sangat. Ya, kemudian kok kenapa bisa pensiun meningkat? Ya, jujur di awal pandemik ini memang Bank BJB cukup mengalami suatu kegagapan dan dalam bukan hanya Bank nasabah. BJB sepertinya. Betul, mungkin ya Pak Rudi, dan semua perusahaan juga ya. Ya kan? Dalam menangani proses bisnis pensiun, apakah itu Taspen, Asabri, mereka memang menggunakan mitra bayar untuk melayani nasabah pensiunnya. Dan satu hal, saya di awal pandemik sempat melakukan kayak apa ya, mystery visit, melihat gimana sih kondisi saat di tanggal pensiunan, dan memang Bank BJB menerapkan prokes yang sangat-sangat ketat. Pembatasan jarak, kemudian juga protokol kesehatan yang sangat luar biasa. Dan pensiun ini kan memiliki suatu psikologis ingin ketemu dengan teman-teman seangkatannya. Di awal pandemik memang itu penurunan drastis. Namun setelah protokol kesehatan jelas seperti apa dan lain sebagainya, itu mulai lagi tuh kedatangan mereka, tentunya dengan protokol yang sangat ketat. Dan di masa seperti itu pun teman-teman di cabang itu pendekatannya tetap pendekatan yang sifatnya humanis. Walaupun prokes pembatasan harus dilakukan, satu kata kunci yaitu tetap menempatkan keberadaan mereka seperti halnya sebelum pandemik. Tapi tentunya dengan prokes yang lebih ketat. Iya, betul. Jadi pandemik ini kan membuat stres para orang tua kita. Secara psikis itu terkena sekali. Iya, secara psikis sangat terkena sekali. Dan arahan dari kantor pusat terkait dengan prokes, layanan kepada nasabah seperti apa, dan kemudian juga untuk beberapa poin ada yang sifatnya kami mengunjungi, teman-teman dari cabang yang mengunjungi, dan ini yang dilihat secara apa ya, getok ularnya lah dari mulut ke mulutnya. Karena kan memang ekosistem atau kekompakan para pensiun ini sangat kuat. Betul. Saat kita bisa melakukan suatu pendekatan atau perlakuan yang sifatnya menjadikan mereka seperti hal yang dilakukan seperti orang tua sendiri, ini merupakan suatu bentuk promo yang gratis namun kuat impactnya. Dan humanis gitu ya. Betul, plus ditambah dengan kami memberikan jawaban atas kekhawatiran tersebut. Hashtag kami
yang menjadi standar setiap acara adalah pensiun oke, sehat pasti. Pensiun oke, Sehat pasti. sehat pasti. Kenapa? Saat kita bicara oke, untuk para orang tua kita yang pensiun, Yap. ini akan memberikan suatu power of mind, keyakinan bahwa walaupun saya pensiun, tapi saya bisa oke. Gimana caranya sih? Otomatis dia akan bertanya, otomatis dia akan mengikuti program kami. Kemudian bicara sehat pastinya, ya memang kesehatan ini akan sangat mahal Yap. saat kita merasa sakit. Betul. Makanya kita menggunakan kata-kata yang secara powerful. Ya. Ya, sehat pasti itu adalah suatu apa ya? Suatu doa. Keharusan, ya. Betul, suatu keharusan. Oke. Artinya Tapi merupakan. Pak Rudi, Ya, pola pikirnya jangan dibentuk bahwa kalau mau mempersiapkan pensiun nunggu tua dulu. Jangan. Itu pola pikir yang salah kan Pak Salah. Rudi? Salah. Kita yang masih muda ini justru semestinya sudah harus terpikirkan. harus Nah, mempersiapkan. bagaimana nih cara kita yang masih muda, ya, para Ya. pekerja yang masih golongannya usia produktif ini, Oke. itu mempersiapkan masa pensiun itu, Ya. Pak Rudi? Satu memang yang paling utama memahami dulu apa itu antara kebutuhan dan keinginan. Yap, Ini sangat fundamental. betul. Ya kan? Kebutuhan dan keinginan. Nah, kebutuhan ini biasanya dibarengi dengan peningkatan penghasilan, Oke. ya kan? Nah, saat kita bicara kebutuhan, kita bicara yang sifatnya visioner, Ke depan. ke depan. Karena kebutuhan itu sifatnya tidak hanya saat ini, Yap, ya betul. kan? Nah, kami memberikan pola pendekatan yang saya sebutkan di awal, ya. Jadi kita kerjasama juga dengan beberapa praktisi yang memiliki kompetensi dalam perencanaan keuangan, bahwa saat di usia produktif apa yang harus dipersiapkan dari sisi investasi ke depan, Oke, ya. Terus sumber investasinya bisa dari gaji, bisa. ya kan? Aduh, gaji berarti harus dicicilkan. Oke. Ya, kita sebenarnya salah satunya juga memberikan gambaran smart lending is the part of smart financial. Oke. Jadi kita memiliki hutang yang cerdas itu merupakan bagian dari yaitu tadi pengelolaan keuangan secara cerdas pula. Oke. Apa sih contohnya? Simpel kok. Penggunaan KGB multiguna Bank BJB katakanlah dengan pricing yang kompetitif, Oke. dibarengi juga dengan pendampingan bagaimana caranya bisa berinvestasi tanpa harus sibuk oleh kesibukan berinvestasi tersebut. Berarti ini program BJB Kredit Guna Bakti. Yes. Oke. Ya kan? Jadi itu tadi referral kemitraan. Referral kemitraan. End to end-nya mereka yang memiliki bisnis owner-nya kami sebut coach. Oke. Dan mereka itu yang akan membimbing, ya. Nah, ini kalau bicara investasi. Bicara pengelolaan keuangan dalam bentuk investasi instrumen lainnya. Dana pensiun lembaga keuangan, ada wealth management, dan di kami pun secara produk punya dan secara fungsi Bank BJB melakukan edukasi, yaitu tadi kita sering melakukan rutin webinar tentang bagaimana menjadi karyawan yang berdaya finansial. Ini jadi salah satu layanan dari program Betul. Guna Bakti tadi ya? Betul. Oke. Artinya apa? Saat memilih kredit Bank BJB Guna Bakti, insya Allah kami tidak akan membiarkan bapak-bapak atau ibu-ibu mengalokasikan semua plafonnya dalam bentuk konsumtif. Oke. Walaupun ibaratnya gini, loh kalau semakin konsumtif berarti kan kemampuan beli meningkat. Oke. Tapi kan sumbernya dari mana dulu? Nah, oh. Ya kan? Sumbernya kan dari hutang. Kita ya harus kan? cross check dulu ya. Betul. Makanya prinsip hutang cerdas tadi di situ ya, Pak Yes, Rudi ya. itu. Berhutang cerdas. Pak Rudi kalau seperti itu nanti akan membuat nasabah tidak akan berhutang. Karena pasti dia akan memiliki penghasilan untuk pasti cepat-cepat melunasi hutangnya. Betul. Ya kalau saya sih percaya pada kekuatan bahwa saat kita menjawab kebutuhan seseorang, orang itu nggak akan pernah lupa sama kita. Artinya apa? Engagement yang telah dibentuk secara bahwa BJB ini menjawab kebutuhan nasabah. Yap. Itu menjadi suatu faktor penguat bahwa saat dia perlu
jasa layanan perbankan apapun, dia pasti akan ke Bank BJB. Jadi prinsipnya bukan mengejar keuntungan untuk kantor, tetapi melayani kebutuhan masyarakat ya, Pak Rudi. Service excellent, revenue leader. Oke. Ya, jadi pada saat kita bicara service excellent itu kan sifatnya holistik, Betul. ya kan? Kita nggak cuma jual, ini kita punya kredit, bunganya murah, selesai. Tapi kita juga bicara bahwa keperluannya apa sih Pak? Saya pengen nanti punya penghasilan yang minimal sama, ya kan? Bapak punya sumber penghasilannya, modalnya dari mana? Saya nggak punya modal. Ya udah, kita memberikan suatu solusi. Yep. Bapak punya fasilitas yang belum Bapak pakai, ya kan? Bapak bisa alokasikan, katakanlah misalkan 40% untuk kebutuhan konsumtif, 30% sebagai modal investasi, ya kan? 10% dana darurat, ya kan? Sisanya mungkin sebagai apa lagi? Kesehari-harian mungkin ya. Betul. Artinya ya kita juga harus mengedukasi kepada para debitur bahwa bagaimana caranya saat menjadi debitur. Ya sebenarnya kan simpelnya gini. Kalau dulu mengelola hutang yang baik adalah saat jatuh tempo bayar tepat waktu. Yep. Itu, ya kan. Tapi itu kan sudah common, ya. Dan itu sudah merupakan suatu, sudah hal yang mandatori semua bank. Tapi apa yang bisa kita berikan yang secara kebutuhan saat ini ke depan itu bisa terpenuhi untuk debitur kami. Saat dia sudah memiliki suatu keyakinan bahwa oh saya ini sudah menjadi seorang pelaku usaha nih, yang awalnya karyawan, dia akan kami bawa, kenalkan ke divisi UMKM. Karena otomatis nanti kebutuhan permodalan dia mana saat dia perlu, dia membutuhkan berdasarkan perputaran keuangan dia, bukan berdasarkan dari berapa gaji pensiun yang dia terima. Oke. Itu. Nah, Pak Rudi, tadi kan di segmen pertama juga ada banyak layanan, ada banyak program gitu ya Pak Rudi. Nah, untuk spesifik di BJB Kredit Guna Bakti ini, produk dan layanan atau keunggulan seperti apa yang dimiliki dari BJB ini, Pak Rudi? Satu, kami ingin menjadikan debitur Kredit Guna Bakti Bank BJB ini merasakan juga saat dia aktif, dia prapensiun, saat dia pensiun, dia memiliki manfaat yang lebih dari penggunaan fasilitas. Jadi 3 dimensi waktu itu ya? Betul, karena jujur produk kami ini life cycle-nya vertikal. Saat dia aktif, saat dia prapensiun, dan saat dia pensiun. Dan kami harus menjawab semua kebutuhan sesuai dengan zona waktu mereka. Karena saat aktif beda, saat tua beda. Betul. Ya. Nah, kalau bicara masalah program, sekarang di bulan Ramadan ini kita ada program namanya BJB Retail Hairin, kemasan Ramadan yang indah. Kemasan Ramadan yang indah. Iya, BJB Retail Hairin. Ini berlaku di masa Ramadan ini. Bentuknya apa? Bentuknya ini kita bisa memberikan pilihan antara sembako, ya, dengan nilai tertentu, ya. Kemudian juga hadiah langsung dalam bentuk pakaian ibadah. Pakaian ibadah. Betul. Itu dari sisi program hadiah, ya kan. Nah, yang rutin terus kami gaungkan adalah menciptakan para debitur yang sifatnya konsumtif, namun memanfaatkan plafonnya menjadi produktif. Jujur, ini merupakan suatu tantangan. Kenapa? Karena tidak semua orang memiliki pemikiran dia akan mempersiapkan itu dia. Kedepannya seperti apa? Itu tantangan terbesarnya ya Pak Rudi. Tantangan terbesarnya itu. Kami memang banyak memiliki debitur atau nasabah pensiunan yang secara secara kesadaran dirinya itu sudah menjadi seorang pelaku usaha. Nah, biasanya kami pun mengajak mereka sebagai salah satu influencer lah, ya kan? Karena bagaimanapun juga ini merupakan suatu pemikiran yang kadang begini, ya di kebudayaan kita ini bahwa saat orang tua menua tanggung jawab anak,
ya kan? Ya memang itu sudah merupakan suatu kewajiban. Yap. Tapi ya kembali lagi, anak memiliki tanggung jawab juga, Oke. ya kan? Dan biasanya dia di usia yang sifatnya masih Produktif. produktif, namun harus menata. Yap. Sedangkan kan semakin bertambah usia seseorang, living cost itu kan sebenarnya semakin meningkat. Semakin meningkat, betul. Karena ada pos-pos biaya ya yang katakanlah unpredictable, tidak pernah diperkirakan. Yap. Ya contoh kalau bicara masalah kesehatan, oke, ada BPJS, ya kan. Tapi saya yakin semakin menua saat anaknya pun belum memiliki ekonomi yang kuat, justru living cost-nya sebenarnya Semakin berbahaya. semakin berbahaya. Betul, 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 betul. Jadi pendekatan kami adalah pendekatan membuat suatu pola penanganan atau penguasaan keuangan dimulai dari sejak pegawai aktif, dimulai dari sejak dia akan pensiun, atau malah sudah pensiun. Sudah saat pensiun. Iya, iya, iya. Ya. Kenapa kemudian kami memiliki keyakinan bahwa saat pensiun pun harus terus kami berikan edukasi? Pandemik ini salah satunya membuat kami berpikir bahwa para pensiun ini jangan sampai merasa ditinggalkan. Kenapa? Perkembangan teknologi. Oke. Disinilah timbul yang namanya Gap ya? gap. Oke. Digital imigran, digital native. Yap. Jadi saya pun selalu melakukan pendekatan, minta ke teman-teman di divisi saya, yuk kita bikin suatu bentuk program yang sifatnya pun menempatkan bahwa BJB itu ada untuk mendampingi mereka agar mereka bisa mengejar gap digital Gap generation digital. tersebut. Yap. Namun tidak berarti mereka harus menjadi digital native. Tapi mereka merasa, oh BJB itu membantu saya, mendampingi. Oke, oke, oke. Ya, memang kembali lagi. Ini programnya nggak bisa bicara secara parsial, hanya satu sisi produk pricing. Pendekatan kami, saya pikir ini pendekatan yang sifatnya holistik, Jangka panjang juga. jangka panjang, dan pandemi ini membuat ya kita harus berempati juga, lebih berempati. Dan itu tadi saat kita memiliki suatu ekosistem nasabah dan kita harus jaga dengan kuat, kita harus bisa menempatkan seperti halnya kita ada di posisi mereka. Betul. Nah, masih dengan BJB Kredit Guna Bakti nih, Yes. Pak Rudi ya. Tentu dalam proses mempersiapkan pensiun tadi dan lain-lain sebagainya, bicara persyaratan dan prosedur, bagaimana ini? Ini paling penting. Kadang-kala orang sudah takut aja tuh, aduh syaratnya belibet gitu kan kadang-kadang Pak Rudi ya. Iya. Aduh males deh, itu gimana tuh Pak Rudi? Sebenarnya kalau bicara syarat, ya semua bank, semua perusahaan lembaga keuangan memiliki syarat. Punya standar Punya tertentu standar, ya. ya. Oke. Kalau di kami ya sudah jelas, satu kalau kita bicara pegawai aktif aja dulu lah, ya kan. Minimal memiliki masa kerja minimal 3 tahun. Oh, ada minimalnya ya. Ada minimal Oke. masa kerja tahun. Kemudian usia minimal ada juga usia minimal itu 21 tahun. 21 tahun. Kemudian penghasilan minimal ya. Nah, kalau bicara penghasilan minimal ASN katakanlah. Sudah jelas secara remunerasi no issue. Nah, terus bagaimana nih untuk yang pegawai swasta? Ya kan. Nah, kalau pegawai swasta otomatis kami melihat dari sisi acuan UMR. UMR-nya oke. Betul. Kenapa? Karena kan kalau swasta ini kan secara lama bekerja dengan yang baru bekerja Yap. itu memiliki perbedaan, Yap. ya kan? Stabilitasnya Betul. dan lain sebagainya lah ya. Dan kemudian juga yang paling mandatori, paling utama, tidak memiliki catatan yang kurang baik di Contohnya seperti apa tuh? sistem laporan informasi kredit yang dikeluarkan, ya oke. di SLIK OJK. Oke. Itu. Kenapa? Ya kembali lagi memang orang selalu berpikir bahwa pinjam uang untuk konsumer itu seharusnya mudah karena sumber dari gaji. Satu sisi mungkin kalau dulu iya, ya kan? Dan kembali lagi sekarang pandemi ini satu sektor ekonomi yang bisa bertahan itu semakin Mengerucut. terbatas. Oke, terbatas. Semakin mengkerucut, ya kan. Ada yang bisa bertahan namun sifatnya musiman, Yap. ya kan. Sangat gampang hilangnya Gampang juga. hilang, ya.
Nah, ini yang salah satu menjadi indikator bagi Bank BJB dalam melakukan assessment terhadap jenis perusahaan apa nih, terutama bagi karyawan swasta yang bisa kita berikan pembiayaan yang sifatnya adalah multiguna atau guna bakti bagi mereka. Karena bagaimanapun juga setiap rupiah kredit yang kita berikan kepada debitur itu ibaratnya kan merupakan uang milik nasabah. Yang ditempatkan dalam bentuk dana pihak ketiga, giro tabungan deposito. Ya kita bicara dari sisi prinsip kehati-hatian, pasti akan kita lakukan kehati-hatian. Namun tapi kalau kita terus bicara hati-hati, ya kan, kapan kita bisa bergerak maju, mengejar ketinggalan? Nggak akan berani. Betul. Alhamdulillah manajemen Bank BJB tetap mencanangkan bahwa kehati-hatian itu harus menjadi suatu fundamental yang berjalan beriringan dengan ekspansi bisnis. Tidak bisa yang sifatnya setelah ekspansi, tapi harus merupakan suatu komponen yang beriringan. Dan ya alhamdulillah saat ini prinsip kehati-hatian ini sudah menjadi kayak semacam kultur di teman-teman bisnis. Ya, kembali yang tadi saya sebutkan, pandemi ini membuat Bank BJB harus semakin tangguh. Kenapa? Saat bank lain slow down, kami tumbuh, namun ini merupakan tantangan. Iya. Artinya ada kepercayaan yang dilimpahkan dari kepercayaan yang dilimpahkan ini harus benar-benar sangat-sangat dijaga. Dan kuncinya kembali lagi, harus merasakan empati apa yang dibutuhkan di tengah kesulitan yang terjadi. Tengah kesulitan, dan kembali lagi itu tadi service excellent, revenue leader. Karena saat bicara service, ya service yang sangat holistik. Dan revenue akan mengikuti. Betul sekali. Nah Pak Rudi, kalau kita bicara ini untuk meyakinkan nih para pemirsa, manfaat apa sih yang bisa kita dapat dari BJB Kredit Guna Bakti, atau kira-kira ada promo-promo menarik pasca pandemi atau di bulan Ramadan secara spesifik ini? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetap di Bersama Pakar di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kembali lagi di Bersama Pakar di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Masih dengan Pak Rudi. Tadi sebelum break saya sempat tanyakan untuk meyakinkan anak muda cerdas gitu ya dalam mengelola keuangan, mempersiapkan masa tua itu pasti, tapi kemapanan dini itu kan bisa dirancang sedemikian rupa ya Pak Rudi. Nah, apa yang bisa menjadi daya tarik sehingga orang melihat, atau terkhusus anak muda melihat bahwa manfaatnya betul-betul jelas kalau kita kemudian memanfaatkan BJB Kredit Guna Bakti ini, Pak Rudi? Baik. Jadi memang BJB Kredit Guna Bakti ini salah satu produk yang penggunaannya bisa digunakan untuk apa saja. Untuk apa saja? Kembali lagi, untuk apa saja. Karena fleksibilitinya betul. Karena kredit guna bakti ini sifatnya merupakan kredit multiguna. Source payment itu dari gaji tetap, penghasilan tetap, ya kan. Dan di sini diperlukan itu tadi kecerdasan kita dalam mengambil kredit digunakan untuk apa. Ya. Jadi bukan bank memberikan uang, tapi itu uang kita yang dikelola oleh bank. Betul. Ya. Nah, anak-anak muda sekarang ini kan memiliki kecenderungan satu sisi ya ingin memiliki penghasilan tambahan juga. Betul. Ya kan? Kalau bicara penghasilan tambahan, kalau dulu zaman saya muda mungkin ya, kita harus benar-benar kita harus benar-benar menanganinya. Kalau sekarang ada salah satu referral kemitraan kami yang bergerak di bidang urban farming. Urban farming. Jadi urban farming ini dia menyediakan peternakan yang tidak perlu membuat kita itu turun atau memiliki lahan untuk beternaknya. Jadi kalau dulu kita harus terjun langsung, sekarang bisa kita berikan kepercayaan pada pihak ketiga. Betul. Dan kalau begitu gimana cara monitornya misalkan? Ada dalam bentuk platform. Dan sapi, domba ini sudah dipasang IoT, Internet of Things. Jadi kita nggak akan mungkin tertukar, oh ini sapi saya kok beda dengan yang kemarin saya lihat, ya kan? Karena di dalam platform tersebut juga sudah dipasang CCTV 24 jam
yang memantau pergerakan hewan ternak yang dijadikan bentuk investasi gitu. Ini sebenarnya merupakan bentuk referral kemitraan yang kami pikir sangat-sangat mudah. Kenapa? Otomatis debitur yang memiliki fasilitas kredit dari Bank BJB dan dia memiliki keinginan investasi dalam bentuk yang masih dia raba-raba, ya kami berikan salah satu bentuk pilihan, urban farming dalam bentuk investasi dalam sapi ya atau domba, kemudian akan memperoleh margin setelah kurang lebih 90 hari sapi potong. Dan di dalam 90 hari ini bagaimana caranya saya memberi makan? Ya ibaratnya all in itu sudah ditanggung. Sudah gitu ditanggung. Ya? Oke. Ya kan? Kemudian juga bentuk referral kemitraan yang kami tawarkan ini adalah peternakan ayam. Peternakan ayam ini satu konsep model bisnis yang sifatnya bisa membantu orang lain juga untuk memiliki lahan pekerjaan. Kenapa? Menciptakan lapangan pekerjaan juga ya. Betul. Kenapa? Karena kalau yang konsep peternakan ayam ini ada yang konsep ayam satu tempatnya itu 500 sampai 5.000. Otomatis pada saat 5.000 dia perlu asisten peternakan. Yap. Dan proses dari depan sampai ke awalnya ini akan dikawal oleh coach kami yang memiliki bisnis proses tersebut. Nah itu dari sisi bentuk referral kemitraan, penggunaan fasilitas guna bakti. Guna bakti. Ya. Nah terus yang lainnya apa? Setiap awal bulan, khusus untuk yang para pensiunan, ya. Kalau yang aktif kan guna bakti, yang pensiunan itu purna bakti. Purna bakti. Betul. Jadi di setiap kantor cabang saat pandemi ini, setelah kondisi melandai, ini kembali dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis. Betul. Ini menjadi variabel penting karena melihat faktor usianya. Betul. Ya, dan satu sisi juga kami memberikan suatu kayak semacam hadiah saat mereka berkunjung lah. Berkunjung untuk melakukan transaksi saat di tanggal gajian. Ya. Karena tetap kembali lagi bentuk layanan bagi para pensiun ini kan kita khususkan. Dalam arti mereka tidak kehilangan suatu bentuk jati diri, tidak merasa diacuhkan, bahkan mereka harus lebih kita perhatikan. Dan jujur ini merupakan suatu bentuk word of mouth yang sangat efektif. Bahwa kalau di Bank BJB diperlakukan seperti apa. Ya mungkin Mas Sultan juga pernah melihat di salah satu instansi pensiunan, antri di tempat parkir, panas-panas segala macam, ya kan. Ini merupakan hal yang secara secara skrip layanan kami ini tidak boleh ada di tanggal pensiunan, seorang pensiunan itu panas-panasan, tidak bisa duduk dan segala macam. Itu harus diantisipasi secara. Harus diantisipasi. Betul ya. Dan produk-produk lainnya yang kami saat ini miliki ada di Ramadan ini kita bikin kemasan Ramadan yang indah. Ya, jadi setiap pengajuan kredit dan setujui itu memperoleh bentuk voucher sembako. Sembako. Jumlahnya berapa, Pak Rudi? Jumlahnya otomatis sangat-sangat menarik lah. Ya, ibaratnya kalau beli minyak goreng yang kemarin sempat langka bisa dapat berapa puluh liter dong. Sampai sekarang nih kayaknya. Sampai sekarang ya. Plus program-program lainnya kita ada yang namanya BJB Happy ya. BJB Happy. Hemat provisi dan asuransi, artinya untuk provisi setiap pengajuan dan asuransi itu dapat diskon yang sangat menarik ya. Kemudian ada juga BJB Pasti ya. Jadi biaya provisinya ini sangat-sangat kecil lah ya. Pak Rudi, kalau untuk angsurannya gimana? Jujur, kami bisa garanti bapak-bapak dan ibu-ibu bisa bawa sisa gaji lebih besar lah. Ya, saya bilang digaransikan ya, Pak Rudi. Bilang sisa gaji lebih besar, ya kan? Daripada saya bilang angsurannya lebih kecil, ya. Tapi saya bilang sisa gajinya lebih besar setelah dipotong angsuran. Iya. Itu. Pak Rudi,
Kalau tadi dijelaskan banyak program, ini kan berarti di bawah divisi kredit retail ya, Yes. Pak Rudi ya. Nah, prinsip kemudahan yang diperjuangkan dari divisi Pak Rudi ini, sekaligus mungkin sejarah atau bisa kemunculan dari Oke, divisi ini, ya. seperti apa nih? Ya, jujur Mas Sultan, jadi dulu ini divisi kredit, ada namanya divisi kredit, konsumer dan retail. Konsumer dan retail, Ya. oke. Di Februari 2021, top manajemen ini melihat bahwa potensi untuk multiguna atau KGB yang sifatnya lebih masif, ini harus dibentuk divisi kredit baru. Oke. Jadi kalau bedanya dengan kredit konsumer, itu payroll-nya di Bank BJB. Payroll, oke. Ya, ASN yang payroll di Bank BJB, yang notabene di kantor-kantor cabang pengelola kas daerah. Oke. Nah, kalau divisi kredit retail ini, ASN, non-ASN, dan prapensiun dan pensiun, payroll tidak wajib di Bank BJB. Kemudian secara segmen market lebih luas. Kenapa? Karena itu tadi, yang non-ASN pun kami garap dalam artian swasta. Itu menjadi target market kami. Oke. Dan di era transformasi digital saat ini, kami pun sekarang sedang mengembangkan super apps dengan dukungan dari teman-teman divisi IT yang sifatnya nanti mempermudah proses pengajuan kredit. Oh. Jadi tidak perlu, Mengefektifkan ya. betul. Namun sisi lain kita melihat ada suatu kebutuhan pembiayaan yang sifatnya lebih pendek. Oh. Kan yang kredit kami ini jangka waktu bisa sampai 20 tahun. 20 tahun ya. Ya kan? Namun sisi lain usia-usia muda itu mereka cenderung mengambil tenor yang lebih pendek. Dan jumlah plafonnya pun tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar ya. Ya. Jadi kami coba mengambil kebutuhan tersebut. Contohnya apa? Sekarang ini kan era orang memiliki atau menambah kemampuan yang sifatnya di luar sekolah, di luar kampus. Oh iya. Contoh, meningkatkan kemampuan dengan kursus data science, Jadi memang soft skill soft skill. di luar dari apa yang didapatkan di Betul. kampus. Kelas data science, data engineering, data analisis, ini kan sekarang menjadi suatu hal yang booming. Ya kan? Nah, kami berpikir, ini anak muda mengambil kelas ini, ya kan? Kenapa nggak kita create? Bentuknya bukan KGB namanya mungkin, edulon, Edulon, oke. ya kan? Jadi pinjaman untuk pendidikan. Oke. Ya. Marketnya ada, anak-anak muda, Trennya ada. trennya ada. Dan salah satunya ya kami juga coba memberikan salah satu alternatif pilihan Oke. untuk mereka memiliki keahlian, Oke. mencoba belajar, dan kami menyediakan Fasilitas. itu tadi, fasilitas edulon. Pak Rudi, Yep, kalau bicara tantangan, yep. nah ini kan pasti ada perubahan sebelum pandemi, saat dan sekarang ini sudah mulai recovery semuanya. Tantangan BJB dalam mengembangkan produk yang tadi diceritakan Iya. banyak sekali oleh Pak Rudi ini, kredit retail ini, apa tuh tantangannya Pak Rudi? Tantangannya ya kita nggak pernah menganggap bahwa strategi yang kita buat di tahun 2021 itu pasti akan lancar di tahun 2022. Oke. Jadi- Pasti ada ciri khas masing-masing ya Pak Rudi ya. Jadi kalau saya selalu bicara bahwa ini era agile, era yang sifatnya VUCA. Jadi kita tidak bisa confidence dengan strategi yang sama. Apalagi cara-cara Cara-cara sebelum Iya. pandemik lah ya. Ya tantangan yang paling utama bagaimana saya dan tim saya memiliki ide-ide kreatif. Tantangan utamanya adalah tantangan dalam diri sendiri. Oke. Kalau kompetitor ya itu udah common. Kenapa? Sebelum pandemik, setelah pandemik kompetitor selalu ada, Yap. ya kan? Justru kompetitor yang paling utama adalah bagaimana saya terus kreatif tiap hari. Kenapa kreatif itu penting Pak Rudi? Kreatif penting itu kenapa? Satu, membuktikan bahwa kita ini orang yang terus bisa beradaptasi dengan kondisi apapun.
Termasuk dalam divisi retail termasuk trading dalam ya? divisi Oke. dalam program. Saya selalu menganalogikan kebiasaan sehari-hari. Kenapa? Kita tiap hari selalu berganti pakaian. Pasti. Kita saat tidak Ramadan makan menu pasti ganti. Yap. Saat kita menggunakan menu atau pakaian yang sama, yang timbul ke kita adalah sesuatu yang biasa saja, Betul. Ya, membosankan, bosan. Iya. ya kan? Bisa dibayangkan kalau itu terjadi pada target market kita. Oh, iya. Apalagi target marketnya juga setiap Target marketnya waktu juga kami ini berubah, ya. vertikal, aktif, prapensiun, dan pensiun. Oke. Artinya pemahaman kebutuhan sesuai zona waktu target market yang harus kita pahami. Zona waktu prapensiun akan berbeda dengan zona waktu saat masih aktif, ya kan? Zona waktu saat pensiun dengan prapensiun pun berbeda. Karena pendekatan di pensiun adalah pendekatan bagaimana memperlakukan mereka seperti halnya orang tua kita sendiri. Itu paling simpel. Jadi memang cara-cara kreatif menjadi Betul. strategi ya. Yes. Strategi lainnya seperti apa nih? Pak Strategi Rudi? Mungkin lainnya- yang sudah dilakukan karena terjadi tren pertumbuhan yang tadi ceritakan. Saya dengan teman-teman selalu mencoba memanfaatkan momentum. Memanfaatkan momentum. Betul. Karena momentum itu ibaratnya kesempatan yang tidak berulang. Yap. Ya kan? Jadi contoh, kemarin saat di hari 5 Oktober tahun kemarin, itu dalam hitungan hari tiba-tiba staf saya bicara gini, Pak, kita kayaknya harus manfaatin 5 Oktober ini bikin program. Oke. Wah, apa tuh? Kan ini 5 Oktober, Hari Angkatan Bersenjata, ya kan? Oke. Kita bentuk sebagai suatu penghargaan kepada purnawirawan. Oh. Karena kan tetap mereka ada kayak semacam memorable, Iya, kan? iya, ada romantisme ya. Romantismenya. Oke. Kita bikin, Pak. Ya udah sok rancang, ya kan? Dengan namanya. Itu hitungan hari langsung keluar namanya KPB Kesatria. Oke, wah. Ya kan? Merecall kembali merecall romantismenya, kembali. ya, oke. Dan alhamdulillah utilisasinya memang memberikan impact bagi portofolio kami. Impactful sekali ya Pak Rudi. Betul. Ya itu tadi. Di Ramadan ini mungkin orang bilang sama semua. Pasti Ramadan mau supermarket, mau bank pasti bikin program. Betul. Memang betul. Tapi kembali lagi power of mind dari penamaan program, ya kan? Packaging. Packagingnya BJB Retail Khairin, ya kan? Khairin itu apa? Kemasan Ramadan yang indah, ya kan? Kenapa indah? Ya alhamdulillah pemerintah menyatakan di Ramadan ini kita bisa taraweh jemaah lagi. Kemudian Idul Fitri pun kita bisa mudik kembali. Artinya momentum, mungkin orang nggak menangkap biasa aja. Tapi kita ingin menangkap momentum dengan suatu simbol. Memanfaatkan momentum. Memanfaatkan. Oke. Itu. Nah, itu kan untuk yang purnawirawan tadi ya, Ya, spesifik. yang purnawirawan Nah, kalau Kesatria. untuk yang angkatan muda ini nih, Angkatan Pak muda. Rudi, Ya. itu pasti kan lebih challenging-nya Ya. tuh apa, lebih tertantangnya nih di Betul. sini nih target market. Kalau angkatan muda itu tadi saat kami merancang pembuatan super apps pengajuan kredit dengan cara lebih mudah, ya kan. Jadi ini emang lucunya kembali lagi saat memang existing kita belum menggunakan aplikasi pengajuan, baru sifatnya e-form, Oke. ya kan. Tapi ternyata basic needs itu tetap bicara sebagai top of mind. Ya udah Oke. nggak apa-apa deh, ya kan, masih pakai e-form, toh saya lagi perlu Yap. pengajuan. Bisa dibayangkan kan, saat dibuat lebih simplify, Oke. artinya saya yakin ini akan memberikan suatu animo intens yang lebih Tinggi lagi. prosesnya belum kita bikin simplify, ya kan? Ini ya itu tadi pertumbuhannya untuk debitur yang usia produktif tetap tinggi. Kita bikin simplify, ya Jauh nggak melesat. mungkin nggak akan lebih tinggi. Jadi rencana yang kami buat di dalam super apps ini selain tadi rencana edulon, anak-anak muda sekarang kan pasti ingin disebut juga anak muda yang taat pembayaran pajak. Yap. Jadi pajak kendaraan bermotor yang sudah dibayarkan itu bisa diinstalmenkan juga. Betul. Anak muda sekarang yang udah punya tanah
biar PBB atau minimal sebagai salah satu bentuk bakti kepada orang tuanya PBB-nya dibayarin. Tapi aduh ini duit saya kepake, bisa diinstalmenkan juga. Jadi ya ini bentuk-bentuk yang sifatnya mengadop dari behavior anak-anak muda yang serba installment. Oke. Tapi jujur, installmentnya harus yang cerdas. Harus yang positif. Harus yang positif. Karena divisi kami pernah menjalin PKS dengan salah satu BUMN. Oke. Ternyata banyak dari karyawan BUMN-nya tersebut yang terjerat pinjol. Oke. Nah, jadi situ kami pun melakukan pendekatan edukasi bahwa pinjol ilegal itu seperti apa, pinjol yang legal itu seperti apa, dan ya ini merupakan strategi kami untuk membuat bonding dari sebuah bank pembangunan daerah bisa diterima oleh segmen target yang sifatnya lebih menasional dan kita tidak mau terperangkap bahwa kami cuma sekedar bank daerah, tapi kami adalah bank nasional. Oke. Dan pendekatan kearifan secara kedaerahan ini adalah kelebihan dari kami yang berasal dari Jawa Barat. Local wisdomnya tidak Local wisdomnya. terlepaskan Pak Rudi. Betul. Pak Rudi, terakhir ini memberikan pesan kepada seluruh millennials nih agar mempunyai kesadaran supaya mempersiapkan ya keuangannya sedini mungkin, jangan nunggu tua dulu. Silakan Pak Rudi. Ya, baik. Satu kata kunci yang selalu saya pegang dan ingin saya sebarkan juga, saya share juga ke teman-teman milenial adalah disiplin membuat kita bebas. Ya. Kita mau bicara masalah kesehatan, disiplin kata utamanya. Kita mau bicara masalah pengelolaan keuangan, disiplin tetap menjadi kata utamanya. Kenapa? Saat kita bicara disiplin, kita bisa memenuhi apa yang kita inginkan tepat waktu atau malah sebelum tenggat waktu. Tapi kalau kita nggak disiplin, saya yakin apa yang kita inginkan mungkin tidak akan pernah tercapai, ataupun yang tercapai pun tidak akan optimal. Bicara masalah kata disiplin, itu penanganan tentang hal yang sifatnya menyeluruh. Kesehatan, keuangan terutama, dan tujuan akhirnya adalah kita akan sehat. Sehat secara holistik, sehat secara fisik, sehat secara pikiran, dan tentunya juga teman-teman milenial harus sehat secara keuangan. Itu mungkin titip dari saya, disiplin membuat kita bebas. Terima kasih banyak Pak Rudi. Terima kasih para pemirsa. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi menumbuhkan kesadaran bahwa kita yang masih muda itu tidak takut untuk memiliki visi merdeka secara ekonomi sedini mungkin. Jangan nunggu pensiun terlebih dahulu. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Rudi. Tetap saksikan episode lainnya. Saya pamit undur diri di Bersama Pakar hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Acara ini dipersembahkan oleh Bank BJB.